saya Rifa Agisni, dan kali ini saya sangat bersemangat karena saya sudah duduk bersama sosok di balik komunitas perempuan yang ada di Kota Bandung, yaitu komunitas Nyi Iteng Bandung. Buat teman-teman yang belum tahu, komunitas Nyi Iteng ini adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, yaitu ada Teh Aini sebagai founder dan ketua komunitas Nyi Iteng, dan juga ada Teh Diani sebagai ketua UMKM dan pemberdayaan perempuan. Mungkin bisa perkenalkan dirinya dulu, Teh. Halo, perkenalkan saya Aini Syai'Sarita. Saya sebagai founder dan ketua dari komunitas Nyi Iteng Bandung. Saya biasa dipanggil Teh Ai. Saya Diani Setiawartini. Di komunitas Nyi Iteng Bandung ini saya membawahi divisi pemberdayaan perempuan dan UMKM. Oke Teh, hari ini saya ingin ngobrol lebih dalam nih mengenai perjalanan Teh ini dalam membangun komunitas Nyi Iteng Bandung. Juga bagaimana tentang komunitas Nyi Iteng Bandung ini berkembang gitu di Kota Bandung. Sebelumnya saya sudah riset terlebih dahulu mengenai komunitas ini. Kemudian saya cari komunitas perempuan yang ada di Kota Bandung, dan saya tuh nemu beberapa list, dan saya selalu fokus sama komunitas Nyi Iteng Bandung ini karena unik menurut saya namanya. Selain unik, juga sangat merepresentasikan perempuan Sunda gitu. Jadi saya ingin tahu nih cerita di balik kenapa komunitas ini dinamai komunitas Nyi Iteng gitu. Jadi komunitas Nyi Iteng Bandung ini berdiri di bulan Desember tahun 2020. Kenapa kita memberikan nama Nyi Iteng Bandung? Itu sebenarnya terinspirasi dari tokoh legenda Sunda. Mungkin kalau Teteh tahu ada Kabayan dan Nyi Iteng. Iya, tahu. Nah, Kabayan dan Nyi Iteng. Nah, si Nyi Iteng ini sendiri digambarkan sebagai perempuan Sunda yang selain dia lemah lembut, terus penuh tata krama gitu ya, tapi dia juga cerdas. Sehingga di zaman usia saya Teh, si legenda Nyi Iteng Bandung ini di-remake menjadi sebuah film modern, Kabayan Sabak Kota. Nah, di situ Nyi Iteng itu digambarkan lebih modern, di mana si Nyi Iteng itu adalah tetap perempuan Sunda, tapi dia pintar. Terus dia juga mandiri, digambarkan bukan hanya sebagai gadis desa, bukan hanya perempuan biasa. Begitu. Nah, itu sih asal muasal dari kita menamai komunitas ini sebagai komunitas Nyi Iteng Bandung. Tentu dari proses pembangunan komunitas ini ada perjalanan yang panjang gitu ya. Nah, saya ingin tahu nih apa yang mendorong dan menginspirasi sampai bisa mendirikan komunitas Nyi Iteng Bandung ini. Kalau inspirasi awalnya sebetulnya berawal karena COVID di tahun 2020. Nah, di kondisi COVID itu banyak keluarga yang terdampak waktu di zaman itu. Terus banyak juga itu teman-teman aku yang notabene ibu rumah tangga, kayak apa ya, kayak nggak bisa bergerak lagi gitu karena kondisi suaminya di PHK, dirumahkan. Terus udah gitu juga kondisinya dia tuh nggak punya keterampilan apa-apa yang untuk bisa membantu perekonomian keluarga. Nah, dari situ aku tuh bercita-cita pengen deh membentuk sebuah komunitas khususnya perempuan yang nantinya tuh bisa memberikan mereka bekal lebih seperti keterampilan atau hal-hal yang nantinya mereka tuh bisa juga untuk apa ya istilahnya mempunyai keahlian sehingga mereka bisa mempunyai penghasilan sendiri lah kasarnya, seperti itu. Dengan masih menekankan bahwa kewajiban mereka tuh masih tetap bisa terjalani dengan baik. Betul. Tadi kan sempat membahas tentang bagaimana komunitas ini berdiri ya. Nah, pastinya komunitas ini berdiri dengan visi dan misi tertentu gitu. Nah, saya penasaran nih, apa visi dan misi saat dibangun komunitas ini? Apa ya Budi visi misi kita? Visi misinya sih sebenarnya yaitu sih kita pengen memberdayakan perempuan khususnya yang ada di Kota Bandung ini untuk memiliki apa ya istilahnya kelebihan value ya, punya value lebih pada dirinya. Jadi ketika di suatu masa atau masa-masa sulit seperti tadi saya sebutkan pernah di pengalaman COVID 2020 kemarin, dia tuh masih bisa membantu perekonomian keluarga, masih bisa membantu dirinya sendiri, terus masih bisa bangkit istilahnya gitu dengan keterampilan yang dimiliki lewat komunitas kita gitu. Ngomongin soal visi misi, kan visi misi itu bukan cuma sekedar kalimat atau gagasan gitu ya Teh. Gimana sih visi misi ini diaplikasikan gitu secara nyata, mungkin kegiatan atau melalui apa gitu? Kan kalau tujuan kita itu kan awalnya dari ibu-ibu rumah tangga atau teteh-teteh yang masih tidak memiliki pekerjaan kantoran lah kasarnya seperti itu ya. Jadi kan mereka memiliki waktunya itu di rumah, tapi mereka itu bagaimanapun mereka, apalagi zaman sekarang, walaupun ibu rumah tangga, mereka tetap masih harus bisa mengaplikasikan dirinya, bisa bisa menaikkan value mereka
supaya walaupun di rumah mereka tetap bisa berpenghasilan. Nah, seperti itu. Jadi kita itu gimana caranya memberi masukan, membuka wawasan kepada member-member kita supaya apa sih yang kelebihan dari mereka, apa sih kebiasaan mereka, apa sih yang mereka bisa tonjolkan, bisa mereka keluarkan itu yang bisa menjadi sumber penghasilan seperti itu. Jadi semisal, oh akhirnya saya mau usaha kecil deh, nama usaha kecil kan UMKM ya sekarang disebutnya gitu kan ya. Nah UMKM itu kan tidak semata-mata kita membuat suatu barang, suatu makanan, suatu produk dan dijual. Tidak hanya seperti itu, tapi kan sekarang apalagi era digital seperti ini kan, jadi ada ilmu-ilmu lebih lah yang harus mereka miliki juga selain kebiasaan yang untuk memproduksi sesuatu itu di rumah. Jadi kami ini juga menjembatani member-member kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu tambahan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dan workshop-workshop yang menyokong dan mendukung usaha mereka seperti itu. Tadi kan kita sempat berbicara soal pemberdayaan perempuan ya Teh. Nah, dalam proses pemberdayaan tersebut pastinya ada tantangan yang harus dihadapi. Apalagi komunitas ini berdiri saat COVID, yang dimana saat COVID itu kita pastinya serba terbatas ya Teh. Nah, saya mau tahu nih, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi Teteh-teteh dan komunitas ini selama komunitas ini berdiri? Tantangan pertama waktu kita berdiri di awal-awal memang itu kan waktu zamannya COVID Teh. Jadi kegiatan kita terbatas. Kita banyaknya bikin kegiatan online. Terus lebih banyak kayak apa sih live itu ya? Sharing live IG, ada sharing-sharing, kita undang pemateri tapi via live Instagram. Nah, terus udah COVID mulai reda, kita mulai bikin-bikin kegiatan. Tantangan selanjutnya adalah kita apa tuh, Bude? Waktu, betul. Jadi salah satu tantangannya adalah waktu, keterbatasan waktu. Karena sebagian dari kita itu ibu rumah tangga, ada juga yang bekerja seperti Mbak Diani. Nah, jadi biasanya pemilihan waktu untuk mengadakan workshop atau acara-acara itu biasanya weekend. Tapi weekend juga kadang terbentur nih si member-member kita, oh ternyata acara keluarga gitu. Jadi kadang tantangannya teh lebih di mengumpulkan member, menentukan waktu yang pas untuk supaya member-member bisa mungkin tidak sama ya. Betul, itu sih sampai sekarang yang masih menjadi kendala. Tapi pada akhirnya karena kita udah mengagendakan kegiatan dari awal tahun sekarang, jadi si member ini tuh udah tahu, oh ini jadwalnya nih tanggal sekian akan ada apa, tanggal sekian udah ada apa. Kita udah kasih ancar-ancar Teh, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya Bude. Kendalanya lebih ke situ sih Teh. Mendengar dari cerita dari Teteh-teteh, saya menyimpulkan bahwa ternyata lebih banyak menggunakan media sosial ya, apalagi berdirinya saat COVID. Betul. Kalau di awal sih itu lebih tepatnya kita menggunakan media sosial. Jadi kita cari narasumber kita interview para member-member kita yang memang punya usaha. Mereka bisa mengiklankan usahanya lewat live Instagram gitu sih Teh. Berbicara soal media sosial nih Teh, menurut Teteh-teteh ini gimana sih peran media sosial dalam menyebarkan informasi dari komunitas ini? Media sosial itu kalau zaman sekarang tuh udah kayak wajib ya. Iya. Apa-apa selalu lewat media sosial. Apa-apa dicarinya info-info itu ke media sosial. Jadi kita juga komunitas militan juga tidak mau ketinggalan. Kita juga titik beratnya juga segala informasi pasti akan kami informasikan di media sosial itu sendiri gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan atau yang sedang atau yang sudah itu akan pasti selalu ada di media sosial, sehingga tidak hanya menjangkau member saja tapi membuka kemungkinan luas untuk non-member mengetahui dan melihat kegiatan-kegigiatan kami gitu Teh. Saya setuju nih Teh, soalnya saya juga tahu komunitas ini dari media sosial dan internet ya. Kemudian setelah ngomongin media sosial, saya penasaran nih sama teteh-teteh sekalian, gimana sih cara teteh-teteh memandang perempuan yang ada di kota Bandung gitu? Perempuan di kota Bandung gelis, makanya kota kembang. Seperti itu, gelis kan itu mah gitu. Kalau saya secara pribadi ya, kebetulan Teh saya orang Bekasi. Ya, saya bukan asli Bandung, saya pendatang, cuman kebetulan suami saya orang Bandung. Jadi saya pendatang ke sini karena menikah ya.
Nah, waktu saya pindah ke Kota Bandung, pandangan saya mengenai perempuan yang ada di Kota Bandung itu memang cantik-cantik ya rata-rata. Hanya saja mungkin apa ya, kondisi belum mendapatkan tempat yang pas Yang mungkin ya wadah yang untuk pas. mengembangkan potensi-potensi mereka gitu loh. Jadi setiap orang itu kan punya potensi ya, Teh. Tapi potensi itu tidak akan keluar kalau tidak digali dan Betul. tidak ada wadah, betul nggak? Betul. Nah itu. Karena komunitas ini sudah berdiri sejak 2020, kurang lebih mungkin 4-5 tahun ya. Iya. Nah, pastinya teteh-teteh sudah mendampingi banyak perempuan berproses gitu. Pastinya ada hal-hal yang menyenangkan dan memorable gitu. Nah, apa sih hal yang paling Teh Aini dan Teh Diani nikmati dalam proses membimbing mereka? Nah, kalau aku sebagai founder ya, ada satu momen yang bikin aku tuh bangga banget sebenarnya. Waktu kemarin kita diajak collab sama salah satu event namanya Kimo, boleh sebut? Boleh ya, Kimo Expo namanya. Ini sebenarnya event untuk mom and kids. Nah, di acara ini tuh mereka butuh narasumber dari komunitas kita. Karena kebetulan kan nggak bisa ya pengurus terus nih yang selalu maju. Buat apa member kita ada kan? Karena mereka juga pasti punya potensi-potensi yang terpendam yang butuh digali gitu kan. Kita tawarkan kemarin ya, Betul. ada 2 hari kita tawarkan. Yang hari pertama kepada member kita mengisi untuk Terapi, pijat dan terapi pijat terapi bayi. Yang satu lagi untuk sesi sharing psikologi parenting ya, psikologi parenting. 2 member ini kita suruh maju untuk mengisi acara tersebut dan ternyata sukses banget ya Bude. Jadi kita senang banget ketika member kita bisa berkembang, bisa menonjol ya, Ya, bisa apa namanya? menunjukkan Bisa menunjukkan jati dirinya lah kasarannya gitu, kebisaannya. Yang mungkin tadinya dianggap orang, dia hanya sekedar ibu rumah tangga, dia sekedar pegawai, mungkin seperti itu ya. Mungkin kadang-kadang di sini juga perannya itu juga ada, istilahnya gini, dari setiap kali pertemuan itu pasti kita akan ketemu sama member. Di situ kita saling cerita, di situ kita saling curhat, kasarnya gitu ya. Iya. Ibaratnya bisa jadi di kantor itu dia bukan siapa-siapa, Iya. tapi di satu titik dia akan menjadi seseorang di luar pekerjaannya. Disitulah dia bisa menonjolkan dirinya, dia bisa menunjukkan kebisaannya. Seperti itu. Setelah mendengar ceritanya saya cukup kagum ya, sangat terinspirasi gitu. Tapi ngomongin soal kekaguman tersebut, saya ingin tahu nih, ada gak sih hal yang membuat teteh-teteh ini merasa, oh ini pencapaian terbesar komunitas ini nih gitu? Kalau bicara pencapaian terbesar sih, kita belum bisa bilang pencapaian terbesar karena kita juga masih baru 4 tahun berjalan ya, dan masih berproses ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih lebih bisa berkembang lagi, lebih bisa banyak member-member yang memetik manfaat lah dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan gitu. Setelah mendengar semua cerita dari komunitas ini, saya juga sebenarnya penasaran nih, bagaimana perjalanan teteh-teteh ini sebelum membangun komunitas ini? Sebelum membangun komunitas ini, sebetulnya saya ibu rumah tangga Teh. Ibu rumah tangga bersama suami. Saya punya usaha UMKM ya, kalau mau dibilang usaha kecil, ya ini usaha kecil-kecilan saya. Nah terus waktu saya pindah hijrah ke Bandung di tahun 2018 itu, usaha saya tuh belum sampai dengan sesettle sekarang lah istilahnya, masih main-main, terus masih banyak waktu luang. Makanya akhirnya di tahun 2020 waktu kejadian yang kita ceritakan tadi, saya kepikiran nih, karena kebetulan saya punya teman-teman banyak di Bandung ini, punya banyak teman dan kenalan. Yuk kita ajakin aja deh, kita rangkul nih sama-sama teman-teman, mau nggak bikin yang kayak gini, kita samain visi dan misi, bikin komunitas gini-gini. Terus akhirnya ya sudah, terjadilah komunitas itu kalau saya pribadi. Nah kalau Mbak Diani ini, Kalau saya itu kan pegawai pekerja yang setiap harinya punya rutinitas yang bisa dibilang stabil itu ya kan. Ibaratnya SOP pekerjaan itu udah nggak bisa diganggu gugat lah, dari pagi sampai sore seperti itu. Tapi dengan adanya komunitas itu, saya bisa melihat teman-teman juga, melihat sesama member itu apa sih yang mereka
ceritakan gitu kan, apa yang kesulitannya, terus misalnya jadinya apa ya yang bisa kita lakukan. Terus dari situ kita juga akhirnya terbentur untuk membuat ide-ide kreatif gitu loh. Jadi secara tidak langsung juga membuat saya mengeluarkan ide-ide apa ya yang bisa menarik, apa yang bisa ini. Jadi itu di luar ide-ide itu kan pasti akan di luar pekerjaan ya. Jadi saya merasa ada penyegaran itu di sini gitu. Ada wadah baru ya, Bu. Iya, jadi kita bisa seorang Diani yang bukan pegawai, kasarnya seperti itu gitu. Mendengar latar belakang dari TTTT ini, saya ingin tahu nih, gimana sih cara TTTT membagi waktu, apalagi kan di komunitas pasti ada kegiatan ya. Dan selain di komunitas, TTTT juga punya kehidupan pribadi gitu. Gimana sih cara TTTT ini membagi waktu antara komunitas dan kehidupan pribadi? Kalau membagi waktu sebenarnya mudah sih Teh. Kan kita kan kembali lagi ya, komunitas ini Teh memang gimana ya, perempuan itu punya kewajiban lain ya, selain berkomunitas dan berkumpul dan lain-lainnya, punya kewajiban utama misalnya yang udah berkeluarga untuk suami dan anak gitu kan ya. Nah sama, kembali kepada pengurus juga sama seperti itu. Jadi nomor satu memang kepentingan utamanya adalah ya mengurus keluarga, rumah tangga dan lain-lain. Mungkin Bu Diani mah dengan pekerjaannya gitu kan, saya dengan urusan bisnis gitu. Jadi membaginya ya 50-50 ya Bude ya. Kalau Betul. ketika kita mau ada event, kita lebih intens biasanya komunikasi nih antar pengurus dan member, kita lebih intens. Tapi kalau di luar itu misalnya tidak ada yang terlalu urgent, Harus didiskusikan. Ya, kita fokus dengan pekerjaan kita masing-masing. Jadi apalagi kan kita plot kegiatan itu juga tidak terlalu sering ya, sebulan sekali rutinnya. Jadi saya pikir kalau sebulan sekali itu masih cukup banyak waktu untuk kewajiban-kewajiban yang lain kan, seperti itu. Oke, ini last question, last but not least. Kita memandang ke depan ya Teh. Apa harapan Teh Aini dan Teh Diani mengenai komunitas Nyi Iteng ini? Apakah mungkin ada program yang ingin dijalankan atau mungkin ada hal yang ingin dikembangkan lebih lanjut gitu? kalau harapan saya pribadi, saya ingin komunitas ini bisa terus berjalan, bisa terus aktif ke depannya dan tahun-tahun berikutnya dengan member-member baru. Tapi harapannya juga untuk member kita terutama pengennya mereka teh lebih aktif teh dan bisa memanfaatkan wadah yang sudah kita sediakan ini dengan semaksimal mungkin, dengan kegiatan-kegiatan yang udah kita adakan lebih aktif lagi, turut serta, terus dengan kita mau bikin juga mungkin makin beragam ya, workshop dan sharing yang kita adakan akan lebih beragam dan lebih banyak manfaat untuk member-member kita. Iya. Dan juga kita juga pengen ini baru rencana yang mudah-mudahan bisa terrealisasi ya. Kita pengen di dalam Nyi Itengnya juga ada seninya lah gitu. Jadi seni itu kan obat hati ya, kasarnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita belajar seni di situ bisa difokuskan, seni itu juga sebagai bagian refreshing dari pikiran. Jadi kalau hati senang, pikiran tenang, mengerjakan segala sesuatu baik di rumah maupun di tempat kerja itu akan lebih enak lagi, nyaman lagi gitu. Mudah-mudahan ya, doakan terrealisasi dengan baik. Terima kasih ya Teh Aini dan Teh Diani sudah meluangkan waktunya. Sebelum kita tutup videonya, saya mau Teh Aini dan Teh Diani ngasih kata-kata nih buat perempuan di luar sana. Apa nih? Kalau dari aku buat perempuan-perempuan di Bandung khususnya dan di Indonesia pada umumnya dan di dunia pada secara luasnya, jangan pernah takut, jangan pernah merasa bahwa kita ini perempuan itu punya banyak keterbatasan. Kita hanya belum punya tempat yang tepat aja untuk mengembangkan diri saat ini. Kalau kita merasa masih di situ-situ aja, mungkin kalau kita sudah mempunyai waktu yang tepat, wadah yang tepat, kita akan bisa berkembang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang kita punya. Tuh. Nah, kalau aku udah diwakilin sama Mbak Diani semua, jadi aku mau pantun aja. Ubur-ubur ikan lele, perempuan Bandung harus terus maju le. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa like dan share. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.